pemerintahan gitu ya. Mm. Saya naik ke Komal-Komal A dan B, saya ditolak di sana, saya ditolak di sini. Mm. Jadi maksudnya pesannya gini Pak, barangkali lah Pak, dimohon gitu ya, bahaslah kitabnya masing-masing, bahaslah umatnya masing-masing, Terus? tanpa tanpa menghujat, karena hujatan itu sudah meracuni. Dan sekarang di pemerintahan tuh Pak, sekarang scroll scroll begitu di handphone para Nah, pekerja, para karyawan itu, pegawai, isinya komal-komal seperti ini Pak gitu. Tapi sudah Pak. kita tidak melarang, silakanlah berdakwah atau berkhotbah, tapi janganlah hujat menghujat, jangan mengutip hal-hal. Oke. Tapi kalau membaca silakan, Hujatannya di tapi mana jangan Pak? minta sikap seperti Sekarang itu. kalau hujatan saya di mana Pak? Tidak ada sih, tidak ada sih. Maksudnya kalau membaca Ya. sih oke, karena itu nggak Bapak melanggar dengar undang-undang baik-baik Pak. Gini Islam Pak, gitu. dengar baik-baik Pak ya. Dengar baik-baik. Kalau Bapak bisa tanya ke siapapun, saya Bang RK, 80% selalu membahas Alkitab di room saya. Iya, iya, saya dukung itu Pak. 80% saya membahas. Kecuali mereka nakal, itu pun saya nggak mau hujat, saya hanya mirroring. Wajib dong saya mirroring. Namanya dalam dialektika perdebatan atau argumentasi apapun, wajib yang namanya mirroring. Tanpa menghujat. Itu saya Bang. Ya, Iya, karena iya, apa? Saya tahu saya di Indonesia. Saya paham saya di Indonesia. Itu Pak. Tetapi satu hal Pak ya, satu hal Pak. Bapak pergi saja ke sana, ke roomnya Bang Juma, iya, iya, roomnya coba sih. Riva, roomnya Nandar, Bapak pergi ke sana. Bapak orang pemerintahan nggak? Ya, tapi saya tidak mau atas nama pemerintah bicara di sini Oke, Pak. sekarang Bapak dengar baik-baik Pak ya. Bapak dengar baik-baik. Mereka mengatakan bahwa sebelum kata Allah itu dihapus di dalam Bible-nya orang Kristen, mereka akan tetap membahas Alkitab. Kata Rasul di dalam Alkitab harus dihapus. Bagaimana pandangan Bapak sebagai orang yang birokrasi? Silakan. Saya sampaikan ke mereka, ya, silakan silakan berargumentasi dengan forum-forum resmi. Saya bilang begitu, dengan jalur politik dan hukum. Jangan 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 menarasikan itu di medsos, karena itu sangat sangat complicated dan berakibat pada situasi gitu Pak. Karena Berarti perekonomian gini kita. Pak, pergerakan dari pemerintah saja untuk menanggapi argumentasi mereka itu tidak bisa Pak. Di sini peran pemerintah harus aktif. Paling kurang, lihat banyak teman-teman Kristen yang hanya membahas Kristennya saja Pak. Bapak tahu kenapa Pak? Masuk penjara teman-teman kami. Ya, ya, ya. Justru disitulah saya ingin Justru mengingatkan. kalau sekarang gini Pak, Kristen saja, kita memberitakan Injil saja salah Pak di sini Pak. Kita membahas Alkitab saja salah Pak. Kita menggunakan kata Allah saja salah Pak di Alkitab Pak. Selalu didesak kami Pak. Tidak boleh menggunakan kata Allah. Tidak boleh menggunakan kata Allah. Sekarang peran pemerintah yang beragama Kristen yang duduk di birokrasi itu sedang buat apa? Apa hanya melihat seperti ini dan nasihat seperti ini saja? Sekarang kalau kami tidak memberitakan Injil, kami orang Kristen Pak. Jadi karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Injil ditawarkan Pak. Amanat agung kita harus kita jalankan Pak. Kecuali kita bukan orang Kristen, kita tidak jalankan amanat agung. Karena Tuhan mengkehendaki seluruh makhluk itu diselamatkan dan mengenal yang namanya Injil. Tetapi membahas Injil saja salah Pak di Indonesia ini Pak. Tetapi Alkitab bilang apa? Sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Saya nggak akan bergeser sedikit pun. Kalau Bapak datang bilang hal mau ngomong begini, nggak ada gunanya Pak. Karena apa? Kristen selalu ditekan di sini Pak. Hapus kata Allah, kalau kata Allah sudah dihapus, baru kami tidak bahas Alkitab, baru kami berhenti bahas Alkitab. Bapak suruh bilang pergi, hubungkan dengan pemerintah, lakukan komunikasi politik atau komunikasi birokrasi. Tetap gak ada guna Pak, gak mau mereka Pak. Karena memang apa? Tujuan mereka memang di sosial media ini. Tetap mendesak orang Kristen Pak. Gak akan ada gunanya Pak. Kecuali pemerintah mengambil otoritas penuh 100%. Baru bisa. Kita kembali ke zaman YouTube aja. Kita bahas di YouTube saja. Pembelajaran Alkitab di YouTube. Nah itu mungkin bisa Pak. Selagi pemerintah tidak ambil alih, nggak akan bisa Pak. 100% harus ambil alih. Kalau Bapak hanya bilang, oh saya ke Komal-Komal, nggak akan ada gunanya Pak. Nggak akan, percuma itu.
Ya, tapi tidak apa-apa. Pesan itu sudah saya sampaikan. Saya nanggapin sedikit tadi bahwa penggunaan kata-kata tertentu itu pemerintah itu tidak bisa masuk dalam intervensi dogma doktrin karena itu bukan wilayah pemerintah. Tapi pemerintah bercobalah nanti apa ya melakukan bagaimana supaya rukun gitu ya. Satu lagi Pak, kalau memang mau rukun, Kementerian Agama itu termasuk pemerintahan nggak? Bagian dari pemerintah nggak? Ya. Termasuk. Bapak buka di dalam tafsir Quran, ya, di dalam surat Al-A'raf 157, di dalam surah Asaf ayat yang ke-6, Quran Kementerian Agama menafsirkan ayat Alkitab, akhirnya merubah pandangan dan makna teologis di dalam ayat-ayat Injil itu. Dicatat Pak, Al-A'raf 157 surah Asaf ayat yang ke-6, di mana Quran Kemenak mengutip ayat Alkitab. Sekarang, apakah kami harus diam saja? Pemerintahan saja melawan kekristenan. Pemerintahan saja merubah makna teologis di dalam Injil kita. Sekarang pemerintahan lain diam atau ngomong tuh? Jadi saya tanya. Mau diam aja? Iya, memang benar Pak kalau berarti Bapak sebagai orang Kristen yang ada di pemerintahan nggak sanggup ngomong. Bapak cuma diam, ngikut kepala. Karena apa? Bapak juga memiliki apa? Jabatan nggak di pemerintahan? Bapak punya jabatan, Bapak takut dipecat nggak sebagai ASN? Takut. Karena apa? Kita lebih fokus masalah ini, materi Pak. Masalah kerajaan surga, Bapak pikir kami ini enak-enak aja? Berdakwah ngomong masalah Injil di Alkitab, enak aja? Enggak Pak. Kami diancam Pak. Ya. Kami diancam, ngomong Alkitab aja kami diancam Pak. Saya 80% di room saya ini membahas Alkitab Pak. Itu aja masih di DM Pak. Ancam, dipersekusi saya Pak. Sekarang Bapak harus ngomong ke atas, jangan diam aja. Tapi kalau Bapak juga masih memikirkan hal-hal daging, hal-hal materi, gak akan ada gunanya Pak. Percuma Pak. Karena apa? Yang Bapak ikut adalah materi, bukan kerajaan Allah. Kami Pak ninggalin Pak. Bapak tahu gak? Saya punya piagam penghargaan Pak di NGO non-government organization, 20 piagam penghargaan saya. Saya punya piagam penghargaan 20 lebih dari government organization Pak. Saya sebagai monitoring, evaluasi, learning dan accountability. Saya paham tentang analisis data. Saya paham tentang indikator-indikator. Saya paham tentang RPJM. Tetapi apa Pak? Saya sebagai konsultan dulu Pak. Hancur Pak, nggak bisa lagi Pak. Karena apa? Saya lebih memikirkan bagaimana Injil-Injil ini harus diberitakan. Saya nggak bisa lamar kerja lagi. Kami pertaruhkan pekerjaan kami di sini Pak. Ijazah piagam penghargaan saya. Ijazah saya sebagai S2, sebagai guru. Udah nggak ada guna lagi Pak. Nah sekarang Bapak yang duduk di kursi empuk di situ Pak. Bapak harus berpikir. Bagaimana caranya supaya kekristenan ini ada pro-nya juga Pak. Alkitab ditafsir seenaknya. Pemerintah Kementerian Agama yang menafsirkan itu. Quran Kemenak menafsirkan Alkitab. Injil ditafsirkan. Iya, Bapak mau diam saja. Pada Juma saya sampaikan jangan bahas-bahas yang di luar imanmu, saya bilang begitu memang. Tapi memang itulah penerimaan dari mereka juga sama seperti Bapak sampaikan bahwa ini saling balas membalas. Dia meminta supaya menasihatin teman-teman yang seiman seperti itu. Ya sama sebenarnya sih gitu. Tapi saya sampaikan tak perlulah berdakwah dengan cara mengutip yang di luar dari kitab. Saya bilang uruslah kitabnya masing-masing, bahaslah kitabnya masing-masing, bahaslah umatnya masing-masing, silahkanlah gitu. Dan itu dilindungi oleh negara gitu. Gitu sih Pak. Tapi setidaknya saya bisa memahami Bapak mungkin marah, saya mohon maaf lah ya. Tetapi perlu saya sampaikan Pak bahwa ini perlu disampaikan supaya kita. Bapak dengar baik-baik Pak ya. Perdebatan saya dengan Bang Juma kemarin adalah perdebatan yang terbesar Pak. Big match Pak. Bayangkan dalam perdebatan saya dengan Juma, saya hanya berdebat itu satu arah Pak. Bayangkan selama 2 jam lebih dia bertanya Alkitab Pak. Ya, saya tahu itu, saya tahu. 2 jam lebih dia hanya bertanya Alkitab Pak. Saya nggak pernah menanyakan imannya Pak. Ya, saya setuju. Saya dukung itu Pak, saya dukung. Makanya saya bilang dari semua room, 80% saya lebih banyak bahasa Alkitab saya di sini Pak. Tetapi masih salah juga Pak. Masih aja dipersekusi Pak.
Jadi kebaikan, 1000 kebaikan yang kita buat di TikTok ini atau berdakwah, cara berdakwah yang positif, tetap gak ada gunanya, Pak. Kenapa? Tetap dipersekusi, Pak. Tetap diancam, Pak. Negara kita di mana? Bahkan undang-undang bilang setiap warga negara akan dilindungi. Di mana dilindungi, Pak? Kemana-mana harus pakai masker. Ini saja saya harus nginap di hotel kayak gini. Iya, iya, iya. Saya bilang juga pakailah masker untuk demi keselamatan Pak RK. Pakailah. Sekarang saya harus nginap di hotel, Pak. Karena kalau saya berdakwah di rumah saya kena apa, Pak? Ditegur, Pak. Saya harus nginap di hotel seperti ini, baru saya bisa live seperti ini, memberitakan Injil. Gak gampang, Pak. Susah, Pak, sebagai orang Kristen yang betul-betul mengikut Kristus itu susah, Pak. Nginap di hotel gini mahal, Pak. 600, 700 harus kita bayar, Pak. Ya, ya, ya. Paham, Pak. Tapi kita korbankan semuanya itu, Pak. Hanya untuk apa? Injil itu diberitakan, Pak. Saya nginap di hotel, Pak, nih. Iya, iya, saya bisa lihat itu. Saya bisa lihat. Saya bisa lihat. Sengsara hidup kita, Pak. Jangan pikir kita enak. Di sosial media gini enak. Nggak enak, Pak. Tapi karena apa? Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita mau mengasihi dia. Tapi dengan cara apapun, saya tetap beritakan Injil. Susah, Pak. Gak gampang, Pak. Kita pikir pemerintahan-pemerintahan, DPR-DPR yang kita pilih di daerah-daerah, yang kerja di birokrasi di pemerintahan, government organization yang kerja di pemerintahan, wakil-wakil rakyat yang Kristen yang pilih, bisa mendukung kita, bisa menyuarakan apa yang kita lakukan. Mana, Pak? Sama aja, sampai di atas apa? Mikirin diri sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ya. Terima kasih lah, Pak, ya. Jadi jagalah keselamatannya, karena ini sedang dipantau, Pak. Sedang dipantau. Gitu. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan yang terbaik lah, ya. Gitu. Belalah imannya tanpa harus mengutip-ngutip kitab di luar iman Bapak, dan jangan tolong yang di bawah jangan saling menghujat, karena situasi negara juga sedang tidak baik-baik juga sih. Situasi geopolitik juga. Tapi oke lah, saya menghormati apa yang dilakukan Pak RK. Ya. Salam damai, salam NKRI, Pak. Terima kasih. Gitu aja, Pak, ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.